Halo guys, welcome back to my YouTube channel Rizky Media. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, agar channel kami semakin berkembang. Nah oke, jadi pada video kali ini aku bakal berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan mungkin ya untuk tes SKB CPNS Kementerian Hukum dan HAM. Untuk tes SKB itu kan ada dua macam ya. Yang pertama itu tes jasmani atau kesamaptaan yang biasa dikenal dengan kesamaptaan, dan yang kedua adalah WPFK atau wawancara penguatan fisik dan keterampilan. Nah mungkin pada video kali ini aku bakal ngasih tahu kalian yang kesamaptaan dulu ya. Untuk yang wawancara dan tips-tips menjawab pertanyaan wawancara nanti akan saya buatkan di video berikutnya. Nah jadi teman-teman, perlu kalian ketahui kesamaptaan itu merupakan salah satu komponen yang harus kalian lalui ketika kalian harus tes CPNS Kementerian Hukum dan HAM. Nah kesamaptaan ini merupakan paling tinggi untuk kesamaptaan untuk tes CPNS Kementerian Hukum dan HAM. Seperti yang kita ketahui, untuk yang SKD atau CAT itu kan mempunyai bobot 40% ya untuk penilaian di CPNS Kementerian Hukum dan HAM, khususnya untuk yang SLTA. Nah, dan kesamaptaan ini atau SKB ini mempunyai bobot 60%. Nah, tapi SKB ini kan ada 3 macam nih: kesamaptaan, wawancara, dan pengamatan fisik dan keterampilan. Untuk tahun lalu masih dibagi menjadi 2 macam, menjadi 3 macam nih ada penilaiannya. Ada perbedaan dalam penilaian. Nah, jadi pada tahun kami dulu untuk CAT 40%, SKB-nya 60%. Nah, dan dibagi lagi, SKB itu kan ada kesamaptaan itu 60% dan WPFK 40%. Jadi perhitungan seperti itu. Jadi poin-poin dari kesamaptaan ini cukup penting guys untuk kalian yang harus kalian lalui gitu. Nah, namun pada tahun ini ada sedikit perbedaan dengan tahun kami. Nah, pada tahun ini ada perbedaan presentasi. Kalau yang sebelumnya wawancara dan pengamatan fisik itu digabung untuk penilaiannya. Nah tahun ini dipisah. Jadi ada 3 macam penilaian untuk SKB. Yang pertama kesamaptaan, yang kedua wawancara, yang ketiga adalah pengamatan fisik dan keterampilan. Nah dari ketiga komponen ini, kesamaptaan itu mendapat poin 45% dari SKB, dan wawancara mendapatkan total poin itu 30%. Sedangkan pengamatan fisik itu 25%. Wow. Jadi kayaknya panitia sekarang ini lebih mementingkan atau memberikan penilaian terhadap fisik. Sedangkan kalau pada kami dulu itu enggak dihitung, hanya dihitung dari nilai wawancara yang kami lalui, itu aja. Nah, sedikit sebelum saya memberikan tips untuk mengikuti tes kesamaptaan untuk CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mungkin saya berbagi pengalaman bagaimana saya mengikuti tes CPNS Kementerian Hukum dan HAM dulu. Nah, jadi pada saat tahun 2019 itu atau CPNS 2019, namun saya kesamaptaannya 2020 ya. Karena pada saat kami mengikuti tes CPNS 2019 itu hanya sempat di pengumuman, kemudian pendaftaran, seleksi administrasi, dan pengumuman hasil. Sedangkan tes SKD itu tahun 2020 awal, kalau tidak salah saya di bulan Januari. Nah, sedangkan pada bulan Maret 2020 itu kan kita udah pandemi COVID ya. Otomatis untuk penjadwalan ataupun tes seleksi kemarin itu diundur. Nah jadi sangat lama rentang waktunya dari SKD gitu itu. Jadi SKB kami itu sangat lama, sampai panitia betul-betul menemukan titik bagaimana kami bisa untuk melaksanakan tes jasmani dan wawancara. Karena memang untuk tes jasmani dan wawancara ini gak bisa dipungkiri guys, gak bisa dilakukan secara online ya, tetap harus tatap muka, tetap harus di lapangan. Jadi
panitia benar-benar menyiapkan kegiatan dengan maksimal sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, seperti itu. Nah, jadi pada tahun 2019 kemarin, kebetulan pada awal Januari itu saya udah diterima kerja di tempat baru gitu kan. Nah, jadi pada waktu itu memang waktu latihan saya untuk kesemaptaan itu sangat-sangat kurang gitu ya, karena memang saya dari pagi sampai udah mau malam baru sampai di rumah. Jadi memang waktu untuk latihan itu sangat-sangat kurang lah. Paling untuk latihan itu saya cuma sempatnya maksimal di Sabtu dan Minggu. Selain itu kalau udah pulang kerja rasa-rasanya fisik tuh udah tidak mampu lagi untuk latihan jasmani, seperti itu. Nah, oke guys, jadi untuk aku kemarin memang latihannya itu kurang maksimal ya, kurang maksimal. Saya akui memang kurang maksimal karena memang nggak bisa dipungkiri saya ikut latihan itu sambil kerja gitu. Jadi memang betul-betul saya tidak maksimal dalam memanfaatkan waktu yang ada, seperti itu. Kemudian bagaimana aku latihan? Jadi waktu itu aku latihan cuman di Sabtu Minggu aja. Jadi di awal-awal aku cuman jogging, lari Sabtu Minggu. Kemudian setelah itu kadang-kadang juga di hari Senin sampai Jumat itu latihannya di waktu subuh. Jadi habis sholat subuh jam 5 gitu aku sempatkan untuk latihan fisik, habis itu langsung berangkat kerja, seperti itu. Semakin tinggi kita berusaha atau ikhtiar kita, ya tergambar dari hasil yang dihasilkan, seperti itu. Kemudian sempat terkendala pada saat kurang lebih 1 mingguan lebih atau 10 hari, seperti itulah. Jadi waktu itu kaki aku itu tertusuk paku sampai bengkak dan tidak bisa jalan. Nah, itu sangat-sangat menghambat untuk latihan. Untungnya recovery-nya itu nggak sampai 4 hari mungkin ya kemarin. Kemudian setelah itu saya genjot setiap hari latihan, dan alhamdulillah pada saat tes udah agak lumayan dan bisa untuk lari dan latihan fisik atau tes latihan fisik. Nah, teman-teman, jadi untuk tes kami kesemaptaan dulu, semoga tahun ini nggak ada perubahannya. Jadi pada CPNS 2019 kemarin yang kami laksanakan di 2020, rentetan dari tes yang saya lalui itu, yang pertama itu lari. Jadi lari, kemudian yang kedua dilanjutkan dengan pull up, kemudian yang ketiga dilanjutkan dengan sit up, yang keempat dilanjutkan dengan push up, dan yang terakhir itu shuttle run. Nah, pada waktu itu pengalaman saya itu jadi dalam satu hari itu ada 5 kloter, dan pengaturannya itu sangat-sangat kacau waktu itu. Jadi memang betul-betul rebutan. Jadi yang tes di awal memang betul-betul diuntungkan karena memang matahari belum tinggi. Kebetulan saya kemarin dapat di kloter ketiga, jadi udah lumayan panas. Jadi itu udah pukul 9-an kami udah mulai kumpul, dan itu matahari udah betul-betul tinggi dan sangat-sangat panas. Jadi teman-teman yang di kloter pertama itu memang betul-betul beruntung ya, karena memang cuacanya masih belum terlalu panas. Nah, saya kecolongan dan sempatnya di kloter ketiga. Saya nggak habis pikir dengan teman-teman yang di kloter 4 dan kloter 5 gimana ya. Udah betul-betul siang soalnya waktu itu, karena memang tidak betul-betul beraturan untuk tes kesemaptaan yang memang betul kacau untuk pengaturan urutan dari lari. Nah, saya kebetulan di kloter ketiga lari 12 menit, kemudian lanjut di pull up, matahari dan semakin panas. Kemudian setelah itu sit up dan push up, habis itu shuttle run saja saya diperkirakan selesainya itu udah jam 11-an siang. Nah, kebayang dong matahari jam 11 siang itu gimana, dan waktu itu memang betul-betul cuacanya panas, hampir gak ada sama sekali awan. Alhasil legam dong ya. Nah, perbedaannya SKB tahun ini mungkin hanya di penilaian ya. Untuk penambahan di penilaian pengamatan fisik itu dihitung 25% dari SKB, seperti itu. Jadi penampilan fisik mungkin nanti akan diperhitungkan. Kalau kami dulu hanya dilihat apakah terdapat tato atau tidak, apakah terdapat tindik atau tidak. Nah, kalau misalkan tidak ada, otomatis lanjut ke wawancara, seperti itu. Dan itu pun kalau misalkan tindik dengan alasan adat itu
Nggak masalah rasanya ya, asalkan kalian punya surat dari ketua adat misalkan ya, seperti itu. Nah, jadi selanjutnya saya akan berbagi tips bagaimana tips-tips yang harus kalian lakukan ketika akan menghadapi kesamaptaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk SMA atau SLTA. Nah, tips yang pertama, jadi yang pertama itu niatkan betul-betul dalam hati. Saya selalu menekankan untuk niat dengan kuat dalam hati, tekankan bahwa kalian harus mendapatkan hasil yang terbaik di kesamaptaan. Karena kesamaptaan ini poinnya lumayan guys. Jadi pada pengalaman saya dulu itu ada beberapa teman yang udah di SKD-nya di ujung-ujung, bahkan bisa mengejar sampai masuk ke 20 besar. Jadi dari 300 besar bisa masuk ke 20 besar karena SKB-nya tinggi. Nah, ini pengalaman guys. Jadi SKB ini memang betul-betul harian kalian harus utamakan dari yang lain. Yang lain juga penting ya, dalam catatan yang lain juga penting, cuman untuk latihannya juga harus intens karena ini nggak bisa sekali latihan langsung tinggi nilai kalian, nggak, ini harus continue, harus rutin seperti itu dan harus bertahap, nggak bisa sekaligus kalian langsung harus tinggi, kecuali kalian punya basic atlet ya, punya basic atlet, udah terbiasa dengan lari, udah terbiasa dengan push up, sit up, udah terbiasa dengan shuttle run. Nah itu mungkin kalian bisa lebih santai. Untuk ukuran saya mungkin itu nggak bisa, udah latihan udah lumayan menurut saya ya, namun hasilnya ya bisa lolos juga terbantu karena SKD dan wawancara. Namun kali ini saya akan berbagi tips bagaimana untuk bisa lolos. Yang pertama tadi keyakinan yang kuat ya. Kemudian yang kedua, latihan keras dan berpatokan pada waktu. Jadi kalian selama latihan jangan lupa untuk menggunakan waktu atau stopwatch. Nah misalkan lari dalam 12 menit, kalian ukur dulu selama 12 menit berapa meter kalian bisa berlari. Misalkan pada percobaan pertama kalian cuma bisa 2000. Nah, itu nanti menjadi patokan kalian. Oh, kemampuan kalian cuma baru 2000 meter dalam waktu 12 menit dan itu sangat-sangat minim guys. Saran saya untuk bisa mendapatkan nilai aman ya di atas 2800. Kalau untuk ukuran satu lapangan itu kan 400 meter kira-kira ya. Kalau 2800 itu kan sekitar 7 putaran. Nah itu udah lumayan aman sih, apalagi kalian bisa di atas itu. Nah kalau bisa di atas itu nilai kalian betul-betul, karena memang untuk tes kesamaptaan ini nilai yang paling tinggi itu kan nilai lari ya. Jadi untuk lari ini punya bobot paling tinggi. Jadi kesamaptaan itu ada kesamaptaan A dan kesamaptaan B. Nah kesamaptaan A ini itu lari, itu satu poin udah 50% dari kesamaptaan itu untuk lari. Nah untuk kesamaptaan B itu yang tadi pull up, kemudian sit up, push up, dan shuttle run. Nah itu nanti poin kalian ditambahkan kemudian dibagi 4 diambil rata-rata. Nah untuk nilai SKB kesamaptaan nanti poin lari dan poin atau kesamaptaan A akan ditambahkan dengan kesamaptaan B dan dibagi 2. Nah itu nanti poin yang akan kalian dapatkan dari kesamaptaan. Nah, untuk itu lari ini memang betul-betul harus lebih diprioritaskan daripada yang lain. Memang yang lain penting, cuman kalau kalian bisa genjot di lari itu udah sangat-sangat membantu di kesamaptaan kalian. Nah kemudian pahami penilaian. Nah kali ini nanti saya akan cantumkan di sini. Nah untuk yang pertama, untuk yang pria ini bisa dilihat di sini. Jadi untuk poin maksimal kalian 100 itu kalian harus mencapai 3444. Nah patokan kita di sini untuk tes Desamani itu patokan kepada kesamaptaan dari Polri ya. Kayak kami dulu juga patokannya ke tabel ini, saya lihat poin-poinnya juga sama dengan poin yang ada di sini. Jadi untuk mendapatkan poin 100 kalian harus 3444, itu kurang lebih 8 putaran 244 meter. Itu kalian untuk dapat nilai 100. Bayangkan guys, kalau kalian bisa itu udah 50% itu udah kalian kuasai dah SKB. Nah seperti itu. Kalau yang saya sebutkan tadi 2800 kalian itu baru dapat nilai aman, dapat nilai 70 seperti itu. Nah kalau kalian bisa di atas itu udah sangat-sangat baik, karena memang nilai ini 50% dari kesamaptaan. Itu untuk pria ya.
Nah untuk wanita itu dia dalam waktu 14 menit poin 100 itu 3095. Nah, kalian harus mendapatkan poin 3095 untuk mendapatkan 100. Nah kalau kalian 2800, kalau untuk perempuan ini lebih tinggi, poin kalian akan mendapatkan kurang lebih 85 atau 86, jadi dalam rentang. Oke, untuk selanjutnya, nah untuk pria untuk mendapatkan poin 100 kalian harus mendapatkan 17 kali pull up. Dan pull up itu guys, tangan kalian harus lurus, jadi waktu turun harus lurus, waktu naik dagu kalian harus melewati palang besi. Nah itu baru dihitung. Kalau misalkan tangan tidak lurus kemudian dagu tidak melewati palang, kalian nyatakan hitungan tidak dihitung untuk pull up kalian. Nah untuk mendapatkan nilai 100 kalian harus 17 kali pull up. Nah untuk perempuan dia namanya chinning untuk perempuan. Untuk mendapatkan nilai 100 dia harus 72 kali chinning, itu nanti pandangannya di dada. Kalau bisa ini dimaksimalkan guys agar nilai kalian maksimal nanti. Kemudian selanjutnya adalah sit up. Nah untuk sit up ini untuk laki-laki, untuk mendapatkan poin 100 kalian harus 40 kali sit up. Kalau bisa ini saya kira untuk pria nggak masalah ya, bisa rata-rata sih. Untuk pada saat kami dulu rata-rata bisa untuk 40 kali sit up dalam 1 menit. Kemudian untuk sit up wanita, dia untuk mendapatkan poin 100 itu 50 kali sit up seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah push up. Nah untuk push up ini kalian untuk mendapatkan nilai 100 kalian harus nilai kalian minimal 42 kali push up dalam 1 menit, kalian mendapatkan nilai 100. Kalau bisa ini juga dimaksimalkan ya. Untuk pria mungkin udah terbiasa dengan push up dan kalian pasti bisa untuk mendapatkan 42 kali sit up ataupun push up, sorry. Kemudian untuk wanita, untuk push up wanita itu untuk mendapatkan nilai 100 kalian hanya memerlukan 37 kali push up. Nah saudara, untuk pria selama, jadi untuk mendapatkan nilai 100 kalian itu harus menempuh waktu 16,2 detik. Jadi kalian nanti akan membentuk akar 8 selama 3 kali selama dalam 1 menit. Nah, itu nilai kalian untuk mendapatkan nilai 100 16,2 detik. Cuman ini agak lumayan sulit ya, kecuali kalian yang memang udah terbiasa latihan saturan, dan diusahakan untuk di atas, di bawah 17 lah kalau bisa, untuk lebih aman, karena 17 itu kan nilainya 90 ya. Tapi kalau kalian bisa di bawah 16 detik itu sangat-sangat baik. Nah untuk wanita untuk mendapatkan nilai 100 kalian harus menempuh waktu 17,6 detik seperti itu. Oke guys, kita lanjut ke tips yang keempat. Latihanlah bersama teman untuk mengukur kemampuan. Nah, kalau misalkan kalian punya teman untuk latihan, seperti teman yang sama-sama, misalkan mereka latihan untuk Polri atau TNI, atau teman-teman yang malah satu perjuangan ikut sama-sama CPNS Kumham, sama-sama daftar penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian, latihan bersama. Nanti kalian dapat ukuran berapa sih kemampuan kalian, seberapa banyak sih kalian sudah bisa menghasilkan poin. Nah, ukur kemampuan kalian di situ agar juga latihannya menjadi lebih semangat begitu guys. Nah yang kelima adalah istirahat yang cukup. Jadi selain latihan yang keras, latihan yang rutin, latihan yang konsisten, kalian juga harus utamakan istirahat yang cukup seperti itu. Karena bagaimanapun tubuh kalian juga harus recovery untuk mendapatkan hasilnya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, jadi ini kalau misalkan terkecuali ya, kalau misalkan kalian punya waktu, punya biaya, jadi kalian boleh punya pelatih. Jadi beberapa teman saya yang ikut perjuangan kemarin juga punya pengalaman dengan pelatih. Jadi dengan berbayar 1 bulan, kemudian latihan setiap hari. Nah, seperti itu. Jadi untuk meningkatkan kemampuan kita agar kita
kalau kalian udah percaya dengan kemampuan diri kalian sendiri, bisa latihan mandiri, konsisten dan rutin tanpa pelatih, itu nggak masalah. Oke, mungkin sekian guys pengalaman kesamaptaan saya untuk video kali ini. Saya doakan kalian yang berjuang untuk SKB diluluskan dan bisa menjadi CPNS di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oke, sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe.